Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfian Hidayah dengan NIM 102210016 dan teman saya Dian Ayu Asmawati dengan NIM 1022100038. Pertama, saya akan memberikan pertanyaan kepada Mbak Alfia terkait materi yang kelima. Di dalam pembagian hukum pajak ini saya menemukan terdapat sifat-sifat dan jenis-jenis hukum pajak. Nah, itu apa saja, Mbak? Hukum pajak itu ada dua, Mbak. Hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material yaitu norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak material mengatur tentang timbulnya, besarnya, terhapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contohnya seperti ini, Mbak Dian. Contoh dari hukum pajak material yaitu peraturan yang memuat tentang kenaikan denda, sanksi, hukuman, dan cara-cara yang pembebasan dan pengembalian pajak serta ketentuan yang memberikan hak tagihan utama kepada fikus, mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak yang dikenakan, timbulnya dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. Apabila di dalam undang-undang pajak khusus memuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum formal, maka hal ini harus diatur kembali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan. Undang-undang yang memuat hukum pajak material dan formal yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Yang kedua yaitu hukum pajak formal. Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan pajak material yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum material. Hukum pajak formil dimaksudkan mengenai tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan untuk melindungi pada fikus dan wajib pajak, serta memberi jaminan bahwa hukum materialnya dapat dilaksanakan segera mungkin. Hal ini digolongkan dalam ketentuan hukum formal yang diatur undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan yang antara lain mengatur mengenai sebagai berikut. Yang pertama, surat pemberitahuan. Yang kedua, surat setoran pajak. Yang ketiga, surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat ketetapan pajak nihil. Selanjutnya yaitu surat tagihan. Selanjutnya pembukuan dan pemeriksaan. Selanjutnya penyidikan, surat paksa, keberatan dan banding. Dan yang terakhir yaitu saksi administratif, sanksi pidana dan lain sebagainya. Mengenai dari sifat pajak yang tertentu dalam pembagian pajak adalah pajak atas kekayaan dan pendapatan, pajak atas lalu lintas yaitu lalu lintas hukum, kekayaan, dan barang. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Mbak Dian, bagaimana pengaturan hukum pajak di Indonesia? Baik, pengaturan hukum pajak di Indonesia ini sudah diatur di beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 1984. Hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Ada 8 nih undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia. Antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Hukum pajak ini berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan dan efisien yang diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang tentang Hukum Pajak. Baik, pertanyaan selanjutnya, yang dimaksud dengan kedudukan hukum pajak di Indonesia itu apakah? Kedudukan hukum pajak di Indonesia adalah sebagai bagian dari hukum publik yang mengatur tentang hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum ini pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Hukum pajak juga berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan dan efisiensi yang diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang tentang Hukum Pajak. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, sedangkan hukum publik mengatur hukum antara pemerintah dengan rakyatnya, antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara, atau hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana. Tadi kan Mbak Alfia menjelaskan tentang terkait hukum pajak, hubungan hukum pajak dengan hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, maupun hukum lingkungan atau internasional. Nah, bisa tolong dijelaskan nggak masing-masing hubungan itu tadi itu gimana saja? Oke Mbak Dian, saya akan menjelaskan hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya. Yang pertama yaitu hukum pajak dengan hukum perdata. Hukum pajak mengambil sasaran pada peristiwa, keadaan, dan perbuatan yang berada dalam lapangan perdata sebagai objek pengenaannya. Semisal pada kepemilikan bumi dan bangunan akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Hubungan bumi dan bangunan dengan pemiliknya adalah merupakan hubungan perdata. Sedangkan hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana yaitu ketentuan pidana tidak hanya dalam KUHP tetapi juga di luar KUHP. Dalam pasal 103 KUHP disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan adalah perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lainnya. Di samping itu dalam ketentuan perpajakan juga terdapat sanksi pidana. Selanjutnya yaitu hubungan pajak dengan administrasi negara. Hukum pajak untuk timbulnya hutang pajak bagi warga negara harus terlebih dahulu ditetapkan oleh pemerintah atau SPT. Utang pajak menurut ajaran formal. Menurut ajaran material, timbulnya utang pajak muncul dengan sendirinya, yaitu pada saat ditentukannya undang-undang sekaligus dipenuhi syarat subjek dan syarat objek. Syarat subjek adalah syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti lahir di Indonesia, domisili di Indonesia, berkedudukan dan didirikan di Indonesia, memiliki kekayaan di Indonesia. Syarat dari objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan objek atau objek pajak, seperti orang yang tinggal di Indonesia memperoleh penghasilan dan penghasilan memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Itu tadi penjelasan saya, Mbak Dian. Bagaimana? Sekian presentasi tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.